Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuka wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, khususnya kacer mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini saya mau menggarisbawahi sebuah pernyataan ya dari sebuah komentar yang akan saya jabarkan di sini ya. Komentar biasalah, komentar gagal paham. Komentar yang sebenarnya ini tidak mengandung unsur doktrin atau apa ya, tidak ada bobotnya sebenarnya. Cuma tak sampaikan di sini karena ini juga bisa jadi orang juga menyikapi kalimat perawatan sehat ya, memaknai rawat sehat ya. Sebelumnya saranku teman-teman lihat video saya yang kemarin ya, yang tadi malam ya. Lihat dulu video tadi malam seperti ini thumbnailnya ya, tentang hakikat definisi rawatan sehat itu seperti apa ya, di mata saya, biar sampean paham juga. Terus tak jabarkan lagi di sini. Ini komentarnya seperti ini teman-teman ya. Rawatan sehat juga butuh pemahaman Verguso. Sehat menurut pengurus belum tentu sehat buat yang diurus. Loh, sampai kapanpun, sampean tahu nggak? Sampean kalau melihat video saya tanpa skip, tanpa penyakit hati, tanpa rasa fanatik, kamu tidak akan pernah miskomunikasi. Sampean tak jabarkan lagi lebih mendalam lagi ya. Tak bacakan lagi ya. Rawatan sehat juga butuh pemahaman Verguso. Sehat menurut pengurus belum tentu sehat buat yang diurus. Gak cukup pakai chemistry aja. Gini, dari dulu saya itu sering menyampaikan, tidak ada satu manusia pun yang tahu secara hak apa yang dirasakan burung. Termasuk dalam metode masalah sehat kek, masalah meriang kek, sakit kek, birahi kek, emosi kek, semuanya tidak ada yang tahu. Mengenai definisi rawatan sehat, itu adalah pola pikir, mindsetnya perawat saja mas. Mindsetnya perawat saja itu semua. Loh, sampean bicara tentang birahi, emosi, panas, dingin, ini semua kan hanya pola pikirmu saja. Apakah ini kebenaran secara hak? Kan ya enggak toh bro. Saya mau tanya, apakah itu kebenaran secara hak? Enggak bro. Jadi birahi, emosi, panas, dingin, ini bukan kebenaran secara hak apa yang dirasakan burung. Kalau memang ini benar secara hak, harusnya tidak ada teori gagal. Kenapa ketika burung-burungku misalkan contoh kayak Prabu, Siti Jenar, ketika juara pun saya selalu menyampaikan itu semua kebetulan. Kenapa kok saya bilang kebetulan? Karena jejak perjalanannya itu belum panjang mas. Belum panjang terus habis itu sold out. Jadi semua kemenangan burung-burung saya itu pun kebetulan menurut versi saya. Sering tuh saya sampaikan berkali-kali. Saya pun yang sudah juara saja disuruh mengklaim nggak berani. Karena apa? Saya itu berkali-kali mas mengklaim sebuah keadaan pada burung saya untuk diri saya sendiri loh ya. Mengklaim ketika burungku juara ini misalkan, oh burungku ini begini, oh begini. Besok gantang, besoknya itu sudah beda lagi mas. Padahal rawatan dan settingannya sama. Apa yang membedakan? Ya mood ini tadi. Jadi kalau bicara tentang masalah memaknai kalimat sehat daripada pernyataan ini, gini, sama tak gudek lagi kamu ya. Rawatan sehat juga butuh pemahaman. Loh, yang mengatakan rawatan sehat nggak butuh pemahaman siapa? Saya mau tanya siapa? Hanya saja di sini saya tak gudek lagi kamu. Ketika saya beli burung bahan nggak jelas ya. Ingat bro, ini bahan nggak jelas. Jangan bicara burung bahan jelas ya. Beda level. Jadi ibarat kemumetan bahan jelas dengan bahan nggak jelas. Ini lebih mumetan bahan nggak jelas. Lebih mumet meneh ombyoan. Ngono lho bro. Jadi sampean kasta kedudukan kemumetan daripada burung bahan gak jelas dan burung bahan jelas iki luwih mumetan burung bahan gak jelas, luwih mumet meneh ombyoan. Jadi ketika kita berawal dari burung bahan gak jelas, kenapa saya itu selalu menggampangkan
anggaplah terkesan, wes rawat sehat saja, ngapain mumet-mumet. Sekarang gini loh bro, saya tak gutek logikamu, berkali-kali saya menyampaikan. Misalkan contoh, sepat dari burung bahan gak jelas ya, yang dimana burung itu secara segi kemapanan, kenyamanan, masih belum seberapa di kita. Kenapa saya selalu bilang masalah chemistry, dan chemistry. Burung kalau belum mapan, burung kalau belum nyaman, mau makan aja takut kok minta bunyi, kan koplak jawabnya. Mau makan aja takut kok minta bunyi, kan koplak jawabnya. Paham nggak dari sini? Burung mau makan aja lo takut. Mau makan aja dia nggak nyaman kok minta bunyi. Ngomongin birahi, ngomongin emosi, koplak ini. Koplak, 100% koplak. Paham nggak dari sini? Makanya kenapa orang banyak yang mumet pada titik ini? Karena apa? Mereka keburu mengklaim. Terburu-buru bicara birahi, emosi ini dan itu loh. Burung ini makan enak, tumak ninah, hidup nyaman, tenang, santai saja belum. Makanya kenapa banyak orang blunder di sini, Mas. Jadi ketika saya menyampaikan udah rawat sehat saja, saya kan sering sampaikan, burung kalau saya sudah feeling, oh ternyata burungku begini. Kalau saya sudah feeling sama burung, beda lagi perawatannya. Tak otak ati. Nanti entah janggreknya yang tak turunin, entah janggreknya yang tak jor, entah mandinya tak turunin, entah jemurnya tak naikkan. Wes ini mulai tak otak-atik itu kalau saya ada feeling. Selama saya ndak feeling, tak buat simple. Lah ngapain wong ndak feeling kok dimumet-mumet no? Masih ada perkara yang jauh lebih mumet yang harus kita pikir. Bukan hanya burung. Burung itu hobi. Dunia burung itu hobi kan? Saya mau tanya. Dunia burung itu hobi, gengsi, apa ambisi? Saya mau tanya. Jadi sebelum kamu melanjutkan pada video ini, kamu harus ukur dulu, setting dulu pola pikirmu. Burung, dunia burung dalam pola pikirmu, dalam kehidupanmu, itu dunia apa? Dunia hobi, dunia gengsi, apa dunia ambisi? Gengsi, ambisi podo wae. Kalau ukurannya di dalam mindset pola pikirmu, dunia burung itu dunia gengsi dan ambisi, jangan pernah lihat video saya. Video saya khusus untuk orang-orang yang menganggap dunia burung adalah dunia hobi. Kalau ukurannya dunia gengsi dan dunia ambisi, semua ngukur ini mas, bukan ngukur ininya. Ya, ngukur ini terlebih dulu, setelah itu ngukur ini. Tapi kalau dunia burung itu dunia hobi, yang diukur pertama hati, yang kedua pikiran, yang ketiga baru ini. Paham dari sini? Hal yang paling logika, yang paling simple untuk bisa dipetik di channel YouTube saya, ya, untuk sebuah kebenaran yang hak, ya, hak kira. Kalau memang ada orang yang merasa dirinya suhu dan pandai pinter nyeteng manuk, ya, memang burung itu kaitannya hanya dengan sebuah kata settingan saja. Tantanganku dari 2019 itu terbuka lebar ya bro. Tapi tidak ada satu orang pun yang siap menerima tantangan saya untuk nyetak burung saya. Kenapa? Karena semua itu sudah pada tanya mungkin ya sama seluruh Kicomania Banyuwangi, Kinara ini sopo? Kinara itu bakul, manuke elek-elek, manuke murah-murah, tidak ada burung yang jelas. Kenapa mereka tidak berani menerima tantangan saya? Karena burung saya nggak jelas. Mereka semua sudah tahu burung kalau nggak jelas itu prosesnya lama, prosesnya mumet. Daripada bikin pusing, nanti jadi bumerang mereka sendiri. Makanya nggak ada yang berani menerima jabrian saya, tantangan saya nggak ada yang berani. Loh, terbuka lebar bro, nomorku tak share. Sering toh kalau sampai memang pengikut saya, memang benar-benar ngikutin semua video-video saya. Kenapa nggak ada yang jabri? Siapa suhumu? Saya mau tanya, siapa suhumu? Sampaikan saja video saya ini ke suhumu, ke orang yang merasa ahli cetak burung saya. Burung saya itu nggak ada yang notabene burung jelas-jelas bro. Ketika saya bisa misalkan, contoh, beli burung nggak jelas, kok tiba-tiba ada feeling. Contoh misalkan kayak Siti Jenar, contoh feeling lagi, contoh kayak yang nyeklek aja loh. Saya feeling sama yang nyeklek, cuma sampai sekarang tampil enak aja belum. Cuma feeling saja. Itu loh bro tak bot-boti, itu loh tetap tak tahan di sini. Karena apa? Saya belinya murah, plus ya siapa tahu suatu saat nanti bisa apa ya? Bisa menyenangkan hati saya, bener loh bro, bisa memuaskan hati saya, walaupun sampai detik ini masih belum enak. Sedangkan Siti Jenar yang baru di sini 3 bulan, 4 bulan, sudah ada tanda-tanda, itu bukan berarti dari kehebatan saya merawat burung, bukan. Itu rezeki saka Gusti Allah. Saya cuma mengupayakan, cuman memang bro, aku mikir ngotak-ngatik burung, itu kalau feeling saja. Selama burung ini belum menunjukkan tanda-tanda yang membuat saya feeling, ya tak rawat sehat bro, ngapain dipikir mumet.
Ada yang jauh lebih mumet yang harus saya pikir, keluarga, anak, istri, urusan-urusan sosialisasi yang lainnya. Saya sebagai manusia menyifati sebagai manusia. Siapa? Sekarang saya mau tanya, bro, ada nggak orang yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk burung saja? Belum tentu bisa seinstan itu. Kalau memang ada suhu yang bisa seinstan itu mencetak burung hanya karena faktor settingan dan rawatan, harusnya sudah japri saya dari dulu. Yang namanya pembenci, namanya orang nggak suka, semua omongan saya itu kan akan terkesan merendahkan mereka. Harusnya yang namanya pembenci terima dong tantangan saya. Kenapa tidak menerima tantangan saya untuk mencetak burung-burung saya? Ya karena semua sudah tahu ini tadi loh, bro. Sudah tahu burung itu memang wes bolak-balik tak omong kira 80% bakat. Jadi ketika saya punya burung bagus, cuma 20% loh, bro. Upaya dari saya itu untuk ternyata bisa membuat burung enak itu kan cuma 20%. Ya berarti bukan karena saya burung hebat itu ya, karena dia ada bakat saja. Jadi Siti Jenar, Nyeklek, Prabu itu ya bakat aja, bro. Dan versi saya, burung-burung saya kayak Prabu itu semuanya juga masih kebetulan saja. Loh, versi saya begitu, bro. Saya tidak pernah merasa burung saya itu hebat karena rawatan saya. Jadi saya simpelkan lagi, gini, kaitannya dengan masalah rawatan sehat itu juga butuh pemahaman. Gak cukup cuma chemistry aja, tak baleni mana. Singkatnya ya begini, burung dirawat sehat itu ketika kita baru beli burung-burung gak jelas, gak usah neko-neko, ngerumat, gak usah pakai tetek bengek ini yang dimana kebenaran secara hak, secara mutlaknya masih belum terbukti, masih simpang siur. Ini semua kan masih versi prediksi. Kita mau bicara birahi, kayak kita mau bicara emosi, kayak ini semua kebenaran secara haknya ini hanya prediksi dari manusia saja. Kebenaran haknya seperti apa kita nggak tahu. Kalau bicara masalah sampean mengartikan sehat menurut pengurus, belum tentu sehat buat yang diurus. Ya ini juga kebenaran secara hak. Dan dengan rawatan sehat itu menyimpulkan, menyederhanakan. Contoh, misalkan ketika saya menyampaikan, burungmu kalau kicau, kalau udah gacor, ya wes langgepan wae sehat. Apakah itu kebenaran secara hak burung benar-benar sehat? Walafiat gini, kan sudah saya sampaikan. Kita nggak ada yang tahu apa yang dirasakan burung secara hak. Jangankan bicara sehat, ngomongin birahi emosi wae, iki malah lebih jauh lagi, bro. Kalau bicara burung berkicau, ini kan lebih mendekati. Kalau burung nggak sehat, nggak mungkin kicau. Logikanya begitu. Tapi kalau bicara masalah birahi emosi, ini lebih jauh lagi malah apa ya? Malah tidak bisa menyentuh sama sekali. Kenapa saya bilang tidak bisa menyentuh? Karena ini kaitannya dengan apa yang dirasakan burung secara detail. Jadi kita nggak akan pernah tahu kebenaran secara haknya tentang birahi maupun emosi. Banyak orang tersesat hanya karena masalah birahi emosi. Yang diklaim katanya jangkrik tenaga, kerutu sifatnya dingin birahi, Hongkong sifatnya panas, sifatnya emosi. Kalau memang burung kurang emosi, Hongkong saja, kurang birahi, Hongkong saja, kerutu saja, simpel toh. Tapi pada faktanya gimana? Tidak semudah itu, Ferguson. Ini realita yang saya sampaikan. Jadi ketika saya mengajak Anda semua, udah rawat sehat saja, burungmu itu berarti ada dalam kondisi yang dimana kamu belum feeling, burungmu belum ada di titik nyaman enak. Tak baleni maneh, kita baru beli burung bahan nggak jelas, yang dimana misalkan segi kemapanan, segi chemistry denganmu, segi tingkat kenyamanan, yang mungkin bisa jadi juga kesehatan juga masih belum seberapa, adaptasinya juga belum enak, belum tumak nina sama kamu. Kok kamu bicara masalah birahi emosi baru beli, mumet bro, wes rawat sehat saja. Nanti kalau dia sudah mulai gacor, sudah mulai gini gitu dan kamu feeling sama burungmu, baru otak-atiin wes mumet-mumet no gak masalah, mencari ini mencari itu. Lah burung belum jelas, riwayat perjalanan gak jelas, nota beli gak jelas, riwayat gantang gak jelas, riwayat karakter, riwayat rawatan gak jelas semua. Kok mau mengklaim ini mengklaim itu, mumet bro, mumet. Lebih baik mumet kalau kita itu sudah ada feeling sama burung, mana loh bro, biar tidak kerja dua kali. Biar mumetmu itu tidak mubadir, paham nggak dari sini? Jadi pemahaman, semua yang namanya merawat burung butuh pemahaman. Ya iya mas, semua butuh pemahaman. Hidup saja sebagai orang berbicara saja butuh pemahaman. Berbicara itu ada seninya mas. Kalau berbicara nggak ada seninya, saya nggak mungkin bisa ngetes no perasaanmu. Saya nggak mungkin bisa sekakmat perasaanmu. Loh, berbicara itu juga ada seninya.
juga butuh pemahaman gitu loh. Jadi sampai sekarang bro, saya itu juga apa ya, kalau bicara tentang semua, tentang yang realita, tentang yang logika, tentang yang realistis, kita bicara tentang dunia filsafat ya bro ya, sampean tak kandani, bukan hanya dunia kicau kemunculan saya itu, dunia dukun pun saya suruh pembuktian yang bagaimana dari dulu sampai sekarang pun belum ada satu orang pun yang bisa membuktikan mas. Sampean tak kasih tahu, jangankan dunia kicau mas, dunia dukun pun juga begitu. Oknum-oknum perdukunan itu, sing double itu. Loh, dari dulu itu saya itu tukang sekakmat seperti itu. Kalau orang nggak punya nyali, nggak mungkin berani mas nyenggol masalah oknum perdukunan. Loh, sama tak kandani ini. Jadi jangankan bicara kicau mania, dunia perdukunan saja, nyali saya nggak mundur mas. Sama tak kandani ini. Yo, ini bukan merasa hebat atau merasa apa. Supaya apa? Supaya kamu menyentuh logikamu dalam berpikir yang realita-realita. Jadi dari wong iki neko-neko, sesuaikan dengan kapasitasmu. Sama ning gini gitu, sama di sini tuh tak ajak tumak ninah, tak ajak simple, tak ajak supaya apa ya, sesuai dengan kapasitas kita. Karena kita ini sebagai manusia, kita baru beli burung yang nggak jelas. Iki pasti bro, referensi sembarangan itu nggak dapat kita. Nggak dapat, beda dengan burung yang bahan jelas. Jelas-jelas riwayatnya pernah digantang di sana, di sini, wes muter-muter, wes yang sekarang mungkin trouble sedikit. Sekarang lagi dipoles ini, dipoles itu. Lah ini burung dengan perjalanan jelas kok. Beda dengan burung yang perjalanannya nggak jelas mas. Paham dari sini. Harus sampean pahami bab ini. Jadi memahami sebuah statement, kalau orang cerdas dengan SDM yang sangat berkualitas, memahami sebuah kalimat itu tidak dengan dipotong-potong sepatah kata terus diartikan begitu saja. Loh, ibarat wong ngaji Al-Quran, tafsir, terjemahan, artinya begini, itu kita juga harus menukil juga bagaimana asbabun nuzulnya. Lek ngomongin hadis, bagaimana asbabul wurudnya. Nggak boleh kita artikan mentah-mentah. Goblok jenenge lek mengartikan mentah-mentah. Loh, ini serius ini. Paham dari sini. Wes, ngono video kali ini. Semoga celoteh ini bisa mencerdaskan kita semua, bisa membuat kita semua menjadi semakin apa ya? Semakin yang realistis dalam berpikir di dunia burung. Dunia burung, dunia hobi bro, bukan dunia gengsi ya. Paham dari sini ya? Wes ngono ae. Semoga menyentuh logikamu, semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.